Selamat bergabung kembali di kuliah saya. Mungkin kali ini kuliahnya sedikit berbeda karena saya tidak hadir secara visual. Namun tidak menutup kemungkinan kita untuk bisa belajar dan mendapat ilmu selama masa belajar di rumah. Nah, topik kuliah pengolahan sinyal digital kali ini adalah terkait automatic speech recognition. Sebenarnya topik ini tidak murni hanya pengolahan sinyal, namun juga melibatkan beberapa ilmu seperti machine learning, artificial intelligence, dan information retrieval. Nah, di kuliah hari ini saya tidak akan panjang lebar menjelaskan karena saya sendiri tahu YouTube atau video ini akan sangat membosankan ketika saya tidak hadir secara visual. Untuk itu, saya akan memberikan beberapa overview umum yang nanti Anda sendiri dapat mencari pengayaan ilmu dari tugas-tugas dan referensi lain yang saya berikan. Sebelum lebih lanjut memasuki materi, kita pahami dulu definisinya, bahwa yang saya maksud dengan automatic speech recognition system atau disingkat ASR itu adalah secara akurat sebuah sistem yang menerjemahkan ucapan menjadi teks. Ucapan ini bisa berupa kata, kalimat, syllables, frasa, dan lain sebagainya. Termasuk ucapan yang tidak bermakna. Misalnya ketika kita kebingungan, kita cenderung akan menyebutkan huruf seperti itu. Nah, itu dapat diinterpretasikan sebagai hal yang lain selain dari teks, misalnya sebagai titik-titik, atau bisa difilter dan dihapus. Selanjutnya, ASR sendiri sudah banyak penerapannya, salah satunya di closed caption YouTube yang otomatis, juga voicemail transcription atau mail transcription. Beberapa service di Gmail bisa membacakan email Anda. Juga smart assistant, kalian bisa meminta ke Siri atau ke Hey Google untuk membacakan email, WhatsApp. Juga speech to text typing, di mana di Microsoft Word fitur ini ada untuk membantu Anda mengetik, sehingga Anda tidak perlu repot mengetik, tapi cukup mendikte atau berbicara di depan mikrofon laptop atau komputer Anda. Nah, dengan ini kita samakan persepsi tentang automatic speech recognition sebagai sistem yang mengenali percakapan atau suara omongan manusia. Nah, di ranah informatika sendiri, tanggung jawab kita itu nggak cukup hanya menerjemahkan dari ucapan atau mengkonversikan dari kata-kata menjadi sebuah teks. Nggak sampai di situ aja, namun lebih dari itu kita dituntut untuk mampu mengajarkan mesin, dalam hal ini memprogram komputer, untuk bisa memaknai arti dari kata-kata itu sendiri. Jika aspek tersebut tidak terpenuhi, maka hal yang terjadi ya seperti yang di layar, di mana Siri awal-awal itu masih belum memiliki kemampuan semantik yang baik. Nah, semantik itu apa? Semantik itu hal yang berkenaan dengan kata-kata. Jadi semantik itu seperti ilmu dalam bahasa yang memahami makna terkait dari sebuah kata-kata. Lalu kenapa ASR muncul dan dibutuhkan serta menjadi tren dalam perkembangan teknologi? Kenapa nggak ketik aja gitu, apa-apa inputan ke komputer itu diketik gitu? Alasan yang paling dasar menurut saya adalah karena manusia memang sejatinya berkomunikasi dengan mulut, bukan dengan jari. Walaupun di masa-masa sekarang ini, selama karantina COVID-19,
kita lebih banyak berkomunikasi dengan jari karena social distancing. Juga kalau kalian lihat, terbukti sebenarnya dari banyak beberapa konflik dan permasalahan yang timbul akibat misinterpretasi dari komunikasi teks, misalnya dari WhatsApp, email gitu. Ada orang yang berpacaran misalnya bisa berantem karena salah menafsirkan kata-kata pasangannya dari WhatsApp. Juga orang tua yang mungkin merasa anaknya kurang sopan atau tidak sopan dalam berkomunikasi via WhatsApp gitu. Karena sekali lagi teks tidak merepresentasikan nada dan intonasi. Nada dan intonasi dapat menggambarkan keadaan emosi dan keadaan seseorang secara mood. Nah, ini semua kembali lagi karena memang pada dasarnya manusia berkata-kata melalui ucapan suara. Selain itu juga ASR juga membangun metode komunikasi bagi mereka yang kesulitan dalam hal literasi ketikan gitu, literasi penulisan. Literasi itu adalah hal baca tulis gitu ya. Juga yang kesulitan terkait literasi ini mungkin saudara-saudara yang disabilitas yang tidak memiliki kedua tangan, sehingga komunikasi paling gampang adalah dengan speech recognition. Alasan terakhir, ASR juga menjadi penolong, menjadi media komunikasi antara kita dengan komputer ketika kedua tangan kita tidak bisa melakukan operasi ketik. Misalnya ketika berkendara gitu, kita bisa memerintahkan mobil yang sekarang sudah ada asistennya untuk menyalakan AC atau audio, macam-macam. Uniknya lagi, SRI mungkin kaitannya terhadap virtual assistant itu pernah menyelamatkan nyawa seseorang. Kita lihat di sini, Siri save US teen's life after his car gets trapped in icy river. Jadi dia mungkin terperosok ke sungai yang beku dalam musim dingin, dan mungkin kedua tangannya tidak bisa berbuat apa-apa ya. Mungkin kedua tangannya cedera sehingga dia hanya bisa berbicara. He asked Siri to call 911 untuk emergency dan nyawanya tertolong gitu. Tanpa adanya ASR yang menerjemahkan dari speech-nya, ucapannya menjadi teks, hal ini tidak akan pernah bisa terjadi. ASR sendiri sebenarnya punya beberapa tantangan, khususnya bagi kita sebagai programmer. Misalnya yang pertama itu dalam aspek gaya berbicara. Apakah percakapan yang disampaikan orang tersebut formal atau informal, banyak slang language-nya atau tidak. Slang language itu kata-kata gaul, kata-kata non baku. Lalu dari aspek lingkungannya, environment-nya, bagaimana background noise-nya, apakah dia sedang berbicara di kerumunan pasar atau berbicara di ruangan yang akustik ruangannya memadai sehingga suaranya cukup jelas terdengar. Nah, hal ini kan susah dikontrol. Tidak mungkin ketika dia mau menggunakan speech recognition atau virtual assistant harus ke tempat yang sepi dulu. Lalu terkait semantik, banyak sekali sebenarnya vocabulary atau ragam kata yang belum diinterpretasikan ke dalam mesin, ke dalam komputer. Juga bahasa yang dipergunakan belum tentu bahasa tersebut disupport oleh program yang didesain. Misalnya orang yang berbicara menggunakan bahasa daerah tentu akan berbeda apabila dia menggunakan bahasa yang memang sudah diprogram. Misalnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia yang lebih umum. Nah, saya kira ini yang jadi tantangan terkait development sistem ASR. Nah, kita akan melihat diagram blok atau skematik bagaimana ASR itu bisa bekerja.
Secara umum ASR yang kita gunakan sebuah sistem statistik di mana saya akan gunakan gambar ini, di mana sumber input atau masukannya adalah waveform atau gelombang sinyal suara, lalu dilakukan feature extraction, mungkin juga filtering. Di sini ada proses observasi. Filteringnya misalnya adalah mengklasifikasikan mana yang speech waveform, mana yang noise waveform, mana yang silent gitu. Maksudnya adalah ketika orang berbicara, waveform atau gelombang suara yang dikirimkan tidak selalu berisi pesan yang berarti. Mesin harus mengklasifikasikan, melakukan filter terlebih dahulu untuk membuang noise dan silent, sehingga noise dan silent tidak menjadi misinterpretasi. Tadi saya sampaikan noise dan silent seperti apa, seperti misalnya kalau orang bingung lalu dia mengatakan atau silent itu adalah ketika orang berhenti berbicara. Jadi diusahakan tidak ada jeda antara waveform yang satu dengan yang lainnya. Boleh ada jeda tapi tidak terlalu banyak. Jedanya digunakan untuk menjadi identitas stop point atau identitas akhir dari kalimat. Setelah dilakukan observasi, maka akan didapatkan acoustic model. Acoustic model ini adalah similaritas antara gelombang waveform atau gelombang suara dengan model yang sudah ada di database. Misalnya kira-kira acoustic model orang yang mengucapkan huruf A seperti apa, huruf O seperti apa, huruf B seperti apa. Tentunya acoustic model akan sangat berbeda antara satu bahasa dan bahasa lain, antara satu aksen dengan aksen lain, antara misalnya aksen British dengan aksen Inggris Jamaika gitu. Nah, setelah acoustic modelnya ada dan dipasangkan dengan waveformnya, maka dilakukan decoding. Decoding itu penyocokan, dan dari suara, dari sinyal suara dilakukan decode. Decode itu apa ya? Kalau bisa saya bilang ekstraksi. Nah, dari hasil ekstraksi itu membutuhkan language model. Language model itu adalah mungkin bisa dibilang database-nya yang berisi ragam vocabulary, kata-kata, dan varian bahasa tersebut, sehingga nantinya keluar sebuah hipotesis. Hipotesis bisa lebih dari satu. Mungkin interpretasi mesin terhadap ucapan ada dua gitu. Nah, yang dipakai adalah yang hipotesis yang punya probabilitas tertinggi. Itu yang digunakan menjadi keluaran dari sistem statistical ASR tersebut. Oke, selanjutnya saya coba lebih detailkan lagi apa yang terjadi dalam analisis sinyal suara tadi, speech signal analysis. Kita boleh cari speech signal analysis. Oke. Nah, ini yang pertama mau saya bahas. Di sini kita bisa lihat ada frame. Frame ini punya frame length. Frame length itu jaraknya atau durasinya. Ada overlap di mana dari frame 2 dan 3 ada tidak didapati jeda yang cukup gitu, sehingga frame-nya harus ditumpuk. Dari setiap frame nantinya yang akan dianalisis akustik tadi untuk bisa mendapat feature extraction-nya, sehingga bisa diterjemahkan melalui database vocabulary-nya untuk mendapatkan kata-kata apa sih yang diucapkan gitu. Nah, mana yang dibilang silent? Silent itu adalah ini jeda obrolan, jeda omongan yang tidak ada informasi di sini. Itu tadi saya bilang silent itu jangan sampai terlalu panjang karena dia akan memperlama processing time-nya. Lalu bagaimana menentukan noise? Kalau noise
secara waveform dia akan terlihat sama dengan speech, tapi noise itu sendiri sebenarnya bisa dideteksi dari pola-pola tertentu. Misalnya salah satu noise namanya adalah Ether in speech. Seperti ini. S, Z, CH, dan SH ini bagian dari Ether sebenarnya. Ether itu yaitu tadi pengaruh dari cara berbicara seseorang sehingga dia dapat menghasilkan noise atau sesuatu yang nggak berarti dan tidak dikehendaki di dalam waveform. Gitu kira-kira. Nah, ini juga menarik. Ini adalah waveform sebelum diutak-atik gitu ya. Waveform raw-nya atau mentah. Ini adalah namanya spektrogram. Jadi ada dua representasi visual dari sebuah sinyal suara. Yang ini namanya waveform. Ini adalah amplitude-nya. Ke kanan itu waktu, satuan waktu, ke atas bawah itu amplitude. Kalau ini namanya spektrogram. Yang hijau itu berarti silent, yang merah berarti ada suara, ada amplitude di situ, dan frekuensinya semakin ke atas berarti semakin tinggi, atau semakin nyaring, semakin ke bawah itu semakin ngebass gitu, semakin low frekuensi. Nah, yang mau saya tunjukkan tadi adalah ini adalah bagian dari yang namanya tadi acoustic classification, kita bisa bilang seperti itu. Ini adalah contoh waveform orang yang berbicara, dia mengucapkan kata artificial gitu. Maka ada kata ada akustik huruf E di sini, huruf E, karena ketika dia mau menyampaikan artificial ada E-nya, pasti ada F-nya, dan kalau kita bilang artificial itu, kalau mungkin karena saya logatnya Indonesia, kalau di bahasa aslinya R-nya pasti tidak, RT dan I-nya pasti tidak jelas, atau mungkin tertutup oleh E-nya, sehingga yang jelas berbeda adalah F-nya. Dan suara desisan F itu tidak F bulat, sehingga amplitudenya akan lebih kecil. Lalu untuk kata-kata shell-nya mungkin tidak terdengar detail kalau logat aslinya, maka akan terdengar seperti suara SH, suara sh, suara seperti itu. Sehingga dari akustik classification ini didapati ada indikasi seseorang mengucapkan E, F, dan sh. Lalu dilihatlah tadi setelah didecode akan terlihat kira-kira apa sih vocabulary dalam bahasa Inggris yang melibatkan acoustic signal E, F, dan sh. Nah, mungkin dari situ nanti ada probabilitas dan perhitungan matematika yang akhirnya mengeluarkan kata artificial dan kata-kata lain yang masih mungkin terjadi atau terdengar dengan kombinasi 3 akustik model ini. Saya akan melanjut ke bagian yang lebih teknis, yaitu algoritma. Tapi saya kasih disclaimer dulu, tidak mungkin saya mengimplementasikan algoritma tersebut langsung di video ini, karena pemodelannya tentu akan sangat banyak dan data raw-nya tidak bisa tersedia semudah itu. Tapi yang jelas adalah modal ini, sekali lagi saya bilang, pengolahan sinyal dapat sangat luas implementasinya dan dapat menjadi dasar fundamental Anda untuk membangun atau merancang TA Anda nantinya. Oke. Saya akan coba dari Quora.
Nah, sebelum ke algoritma, ini ada penjelasan menarik sebagai dasar dari uh, speech recognition. Mungkin seharusnya kalian sudah pernah mendapat pelajaran tentang ini, tentang Bayes theorem atau teorema Bayes. Mungkin di Stima atau di Madde saya kurang paham. Yang pasti adalah dasarnya ini akan sangat berguna di speech recognition. Jadi ada yang mau kita cari sebenarnya adalah ini, W ini, yang artinya adalah word sequence atau rangkaian kata-kata gitu ya, karena kalimat kan dibentuk dari kata-kata. Dan data inputannya berupa utterance, atau utterance itu ucapan kalau tidak salah, utterance, translate, ya ucapan. Rumusnya adalah yang mana di Bayes theorem sebenarnya kita bermain dengan kemungkinan atau probabilitas di mana ada dua komponen, yaitu probabilitas word given utterance-nya yang nantinya akan dibalik probabilitas utterance-nya given the word dikalikan dengan probabilitas dari word itu sendiri gitu. Nah, untuk algoritmanya sendiri ini dia menjawab, mohon maaf sebelumnya karena saya lebih suka menjelaskan dari apa yang ada di Google karena lebih relevan dengan apa yang ada saat ini daripada kita merujuk kepada buku yang rumusnya sangat banyak tapi mungkin tidak mencerminkan tren teknologi saat ini gitu. Ini ada HMM itu Hidden Markov Model. Saya akan coba cari HMM Algorithm for Speech Recognition. Ini ada di Medium. Oke. Speech recognition ada GMM dan HMM. Yang saya tahu HMM, Hidden Markov Model. Lagi-lagi ini ada ya. Ini tadi sudah saya bahas. Intinya sama. Terkait word sequence ini juga sama. Pemodelan ini juga sama. Ada acoustic model. Acoustic modelnya pasti sudah banyak di internet, di GitHub yang bisa kalian siap pakai. Juga acoustic model bahasa Indonesia tentunya. Jadi kalian tidak perlu membuat acoustic model lagi. Kalian tinggal menggunakan acoustic modelnya, lalu mengembangkan algoritmanya. Apakah menggunakan yang sudah ada lalu dimodifikasi, atau menggunakan yang sudah ada tapi implementasinya berbeda di ranah lain daripada yang sudah ada gitu. Ini bisa menjadi referensi tugas besar, kalau lebih bagus lagi bisa jadi tugas akhir gitu. Nah, sama inputnya waveform atau sinyal suara dengan aspek spektrogram. Ingat, spektrogram itu adalah grafis representasi visual dari suara. Kalau ini waveform, ini spektrogram, yang mana sumbu X-nya ke kanan itu adalah waktu, dari bawah ke atas itu adalah frekuensi. Lalu kalau dia hitam atau gelap, background ini adalah silent. Dan kalau dia semakin cerah kuning, itu artinya amplitudenya semakin kuat gitu. Jadi saya asumsikan ini dia ketika gambar ini, yang ungu ini ketika dia mungkin berbicara huruf S, karena huruf S itu punya karakter frekuensinya tinggi, tapi frekuensinya berada di frekuensi tinggi tapi kosong di frekuensi rendah. Contoh huruf lain yang punya frekuensi rendah itu misalnya B, P, yang ujung-ujungnya ngebas gitu, B, P, M, W. Lalu yang frekuensi tinggi seperti S, F, V itu punya frekuensi tinggi. Kalian bisa cari tahu tentang itu dengan mencari tentang vowels and consonant. Yang vowels dan konsonan khususnya bahasa Indonesia.
gitu. Saya kembali lagi ke sini dari input, lalu berdasarkan spektrogram eh, dilakukan feature extraction, dan terakhir adalah proses decoding. Proses decodingnya eh, melibatkan akustik model. Akustik model itu tadi ciri dari spektrogram ini diekstrak jadi kata per kata, huruf per huruf. Lalu dari huruf per huruf tadi berdasarkan language model atau model vocabulary, kira-kira kalau orang ngomong tidur itu terdiri dari akustik model apa aja. Nah, kira-kira gitu. Dari spektrogram kita bisa, misalnya saya ngomong nih tidur gitu. Nah, tidur itu direpresentasikan dalam sebuah spektrogram. Lalu dari waveform tidur itu terdapat akustik model dari tiap-tiap huruf misalnya. Dari huruf T ada huruf R. Huruf R itu yang unik karena dia punya lip trill. Lip trill itu adalah getaran lidah. R gitu kan, ada getaran lidahnya. Nah, itu sebenarnya akustik model. Lalu ditanyakan kepada language model, kata apa atau vocabulary apa dalam bahasa Indonesia yang depannya T, dia punya penekanan frekuensi rendah pada huruf D gitu ya, tidur gitu, ada D-nya kan penekanannya rendah, dan di ujungnya diakhiri dengan lip trill. Nah, language model nanti akan mencocokkan dengan probabilitasnya berdasarkan Bayes theorem, sehingga muncul beberapa probabilitas vocabulary dalam bahasa Indonesia. Mungkin tidur, mungkin kasur, mungkin bubur. Itu kan mirip ya. Diakhiri dengan lip trill, ada penekanan di tengah dengan frekuensi rendah. Nah, lalu nanti terkait itu dihubungkan ke leksikon. Leksikon ini database yang bisa merepresentasikan keterkaitan antar kata. Lalu dihubungkan di analisis. Misalnya gini, kata yang saya ucapkan tidur. Lalu hipotesis dari language model ada beberapa kata, bubur, kasur, kumur gitu. Nah, leksikon akan memberi penilaian lebih bahwa kata-kata yang sebelumnya adalah saya sedang. Jika dia ditambahkan saya sedang bubur, tentu kata-katanya, kalimatnya menjadi rancu, sehingga probabilitas bubur rendah. Saya sedang kumur. Nah, kata kumur biasanya mendapat repetitif gitu. Tidak ada bilang saya sedang kumur. Biasanya kan mengucapkannya saya sedang kumur-kumur gitu ya. Nah, kumur juga akan mendapat probabilitas yang rendah. Yang paling memungkinkan apa? Tidur, saya sedang tidur. Nah, jadi tidur sebagai probabilitas tertinggi dijadikan output dari sistem pemodelan ini gitu. Agak unik memang, apalagi setiap bahasa akan punya pendekatan yang beda. Belum lagi kalau kamu berhadapan dengan orang yang cadel, sehingga ketika dia ngomong tidur tidak akan ada lip trill di situ karena R-nya tidak bergetar. Nah, itu pengecualian lagi, modelingnya beda lagi. Kira-kira begitu. Jadi kalian sebenarnya bisa pergunakan model-model yang ada di internet dan algoritma yang ada untuk melakukan proses speech processing. Nah, seperti yang saya sampaikan di pertemuan ini, kita dan saya juga tidak mau lama karena sangat membosankan melihat video seperti ini tanpa muka visual dari dosen yang berbicara. Sehingga untuk pertemuan ini saya akan memberi tugas yang dikerjakan dalam kelompok. Satu kelompok berisikan maksimal 4 orang, kurang dari 4 boleh. Nah, tugasnya adalah buatlah sebuah saya akan ketikkan di sini. Tugasnya adalah saya meminta kalian untuk membuat sebuah, bisa dibilang aplikasi atau implementasi dari speech recognition dalam
bahasa Indonesia atau Inggris. Kalian pilih salah satu saja. Oke. Waktu pengerjaannya 14 hari atau 2 minggu. Yang dilaporkan adalah laporan beserta code program yang berisikan, laporannya nanti berisikan screenshot, lalu ada demo video. Apakah mungkin mengerjakan ini dalam 2 minggu? Saya tidak meminta Anda untuk membuat dari awal, karena sudah banyak sekali tutorial build a speech recognition app under 15 minutes. Lalu ini Simple TensorFlow Speech Recognizer ada di GitHub, dan kalau saya buka GitHub itu banyak sekali. Platformnya terserah, kalian mau pakai Python, mau pakai seperti ini misalnya. Ini dikerjakan dalam bentuk JavaScript, dijalankan di localhost. Sederhana saja, tampilannya seperti ini. Saya nggak butuh tampilan yang menarik, yang penting berfungsi. Lalu yang penting adalah simulasikan Anda berbicara kata-kata sebanyak minimal 50 kata, dan uji performance-nya. Berapa errornya, dari 50 kata itu berapa yang error, berapa yang berhasil gitu. Nah, pengujian ini sebaiknya kalian jadikan video demo gitu. Ketika kalian sudah kerjakan, buat video demonya. Tidak harus 50 kata ini harus tepat semua interpretasi speech recognition-nya. Kalaupun errornya banyak, kalaupun errornya 20-50%, nggak masalah. Saya tidak mementingkan itu. Lalu yang perlu ada di laporan juga adalah algoritma apa yang digunakan. Gitu. Sehingga kita secara kecil-kecilan bisa mengukur algoritma itu efektivitasnya berapa sih. Tuh. Boleh dalam bahasa Indonesia, boleh dalam bahasa Inggris. Tuh. Kalau dalam bahasa Inggris tentunya Anda harus bisa berbicara dalam bahasa Inggris yang setidaknya nggak baik-baik amat tapi rapi deh gitu. Setidaknya mesinnya nggak kebingungan. Saya kira itu tugasnya nanti akan saya buat submissionnya di Google Classroom. Satu kelompok maksimal 4 orang. Berarti deadline-nya saya membuat video ini tanggal 1 April. Kita kuliah tanggal 3, berarti tanggal 17. Jangan deh, tanggal 16 pukul 23.59. Jadi Kamis 16 April pukul 23.59. Jika ada pertanyaan silakan sampaikan ke ketua kelas melalui Yosua, nanti biar Yosua yang berkomunikasi dengan saya. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Silahkan dikerjakan tugasnya dengan baik, dan tugas ini jadi aspek penilaian penting juga karena keterbatasan saya mengevaluasi di kelas dan UTS, yang mana saya kurang puas dengan hasil UTS gitu. Jadi saya akan lebih banyak libatkan tugas-tugas implementasi. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.